Bunda, memahami apa yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari sangat penting untuk kesejahteraan diri sendiri dan anak yang belum lahir. Sebab selama janin masih berada di dalam perut, nutrisi satu-satunya adalah dari konsumsi makanan dan minuman Bunda. Oleh karena itu, mari kita pahami apa saja yang boleh dan tak boleh dikonsumsi. Kita juga akan membahas mitos yang paling umum dan salah. Tonton videonya sampai selesai. Risiko terkait merokok dan alkohol. Tidak ada jumlah merokok atau konsumsi alkohol yang diperbolehkan selama kehamilan. Merokok secara signifikan meningkatkan risiko beberapa komplikasi, termasuk kehamilan ektopik, keguguran, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, sindrom kematian bayi mendadak, dan masih banyak lagi. Selain itu, dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang pada bayi, termasuk gangguan fungsi paru-paru dan peningkatan risiko asma. Konsumsi alkohol juga sama merusaknya, menyebabkan berbagai masalah kesehatan potensial yang secara kolektif dikenal sebagai Fetal Alcohol Spectrum Disorder atau FASD. Hal ini mencakup cacat fisik, perilaku, dan intelektual. Jadi mengonsumsi alkohol selama kehamilan juga meningkatkan risiko keguguran, lahiran mati atau stillbirth, dan kelahiran prematur. Bahaya mengkonsumsi makanan mentah. Penyakit yang ditularkan melalui makanan sangat berbahaya selama kehamilan. Penyebabnya adalah karena sistem kekebalan tubuh secara alami ditekan, membuat bunda yang hamil lebih rentan. Jadi mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang dapat menyebabkan infeksi seperti salmonella atau listeria yang dapat melewati plasenta dan berpotensi membahayakan janin. Produk susu yang tidak dipasteurisasi bisa mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli, listeria, dan salmonella. Bunda yang hamil disarankan untuk hanya mengonsumsi produk susu yang terbuat dari susu pasteurisasi untuk meminimalkan risiko tersebut. Daging organ atau jeroan, meskipun bernutrisi sangat tinggi vitamin A, mengonsumsinya dalam jumlah besar dapat menyebabkan keracunan vitamin A, potensi yang menyebabkan cacat lahir, dan racunan hati. Dampak negatif kafein dan makanan cepat saji berlebihan. Jangan lewatkan, Bunda. Kafein yang banyak terkandung dalam kopi, teh, dan coklat, juga dalam beberapa jenis obat, berperan sebagai stimulan dan diuretik. Konsumsi berlebih bisa memacu detak jantung dan tekanan darah yang tidak baik selama kehamilan. Selain itu, Bunda akan lebih sering buang air kecil dan berpotensi mengalami dehidrasi. Tingkat asupan kafein yang tinggi berhubungan dengan risiko keguguran, kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, dan perlambatan dalam perkembangan. Makanan cepat saji mungkin memang menggugah selera, tapi biasanya kaya akan lemak, gula, dan garam yang kurang sehat. Jika sering dikonsumsi, Bunda berpotensi mengalami peningkatan berat badan secara berlebihan, sehingga meningkatkan risiko diabetes gestasional dan preeklampsia. Tak hanya itu, kadar kolesterol bisa meningkat dan berpotensi menimbulkan masalah jantung. Buah-buahan dan makanan pedas tertentu. Perhatikan ini, Bunda. Meski pada umumnya buah-buahan bermanfaat selama kehamilan, buah seperti pepaya mentah dan nanas bisa memicu kontraksi rahim yang berpotensi menyebabkan keguguran atau persalinan prematur. Buah-buahan ini mengandung senyawa yang memicu reaksi enzimatik dan menstimulasi kontraksi rahim. Makanan pedas, walau tidak langsung membahayakan rahim, dapat menyebabkan masalah pencernaan pada Bunda, seperti mules dan gangguan pencernaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh relaksasi otot yang memisahkan lambung dan kerongkongan selama kehamilan, sehingga memungkinkan asam lambung naik sampai ke kerongkongan. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Lalu, benarkah jangan minum dingin selama hamil? Pantangan seputar minuman dingin, khususnya air es, lebih bersifat budaya daripada medis. Beberapa budaya percaya bahwa minuman dingin bisa mengagetkan sistem tubuh, berpotensi memicu komplikasi saat melahirkan atau masalah pernapasan pada bayi. Tapi, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Konsumsi air dengan suhu yang nyaman untuk tubuh dan membantu pencernaan pastinya malah bermanfaat. Itu dia beberapa pantangan yang tidak boleh dikonsumsi. Jika Bunda mencari info tentang kehamilan lainnya, klik di kiri atas.